itu juga membutuhkan tenaga, ya, membutuhkan waktu. Apalagi kalau terlalu siang kita bisa kepanasan, gitu ya. Baik. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, ini kira-kira teman sekamarnya ada yang masih di atas enggak? Kalau ada, silahkan dikabari biar kita masih tunggu. Kecuali yang masih belum jelas, ya, kecuali yang masih belum jelas nih. Ada satu kamar misalkan belum ada satupun yang turun, nggak apa-apa, kita tinggal, nggak apa-apa ya. Ya biar nanti lewat WA aja saya jelasinnya ya. Ya, Baik. satu keluarga dari Surabaya juga. Ya. Harus ada yang namanya SIM, surat izin masuk Raudhah. Ada SIM-nya. Nah, alhamdulillah kebetulan malam tadi sudah turun. Ya, ini kayaknya doa ibu-ibu, bapak-bapak soleh-soleha semua nih. Karena saya beberapa kali itu merasakan kok belum turun-turun, sudah 1 hari 2 hari di Madinah. Tasreh, namanya tasreh ya, tasrehnya belum turun-turun. Apakah salah saya atau memang jamaahnya kurang banyak berdoa nih? Ada juga yang seperti itu, sampai bulan keberangkatan ke Mekah mereka belum mendapatkan tasreh dan tidak bisa masuk Raudhah. Alhamdulillah jamaah batch 1 ini kita Allah berikan kesempatan masuk Raudhah, amin. Maka perlu kami tekankan lagi, ketika waktunya tolong jangan ada yang terlambat untuk Raudhah. Konsekuensinya sudah ditinggal saja, daripada mengorbankan yang lain hanya menunggu 1-2 orang, tinggal ya. Untuk jadwalnya tadi sudah disampaikan, saya tegaskan lagi, laki-laki sebelum maghrib kita sudah kumpul di lobi berangkat bareng-bareng. Perempuan juga nanti akan dibimbing langsung oleh ustazah, ada mutawifahnya nanti ya. Jadi saya nggak boleh ikut ke perempuan ya, karena nanti perempuan laki-laki. Hanya saja nanti setelah saya keluar dari dan juga Mas Salman keluar dari Raudhah akan kita pantau insya Allah ya. Nanti juga akan ada yang membimbing dari ustazah, standby di sini setelah makan malam. Jadi setelah sholat maghrib jangan ada, ini kabarin yang masih di atas, takutnya nggak tahu informasinya ya. Setelah sholat maghrib jangan ada yang stay di masjid ya. Setelah sholat langsung balik lagi ke hotel, makan. Setelah makan jangan berlama-lama, kalau perlu jangan ke kamar lagi, langsung tunggu di lobi. Untuk ibu-ibu ya, tunggu di lobi, kumpul semua ya. Jangan sampai mendekati isya baru berangkat, jangan ya. Setelah makan kumpul di lobi, langsung menuju masjid yang insya Allah nanti akan ditemani oleh ustazah sama atau mutawifah untuk membimbing masuk Raudhah. Nah gitu dapat dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik, insya Allah. Saya sekali lagi ini kira-kira ada yang masih ditunggu di atas keluarganya. Kalau masih ada dan sudah dikabari, insya Allah kita tunggu. Ada? Ada? Gak ada? Gak ada? Gak ada? Ini yang sebelah kanan gak ada? Sebelah kiri gak ada? Udah. Oke, jadi kasusnya tadi itu HP nggak ke bawah, jadi nggak ada dokumentasi kegiatan subuh tadi. Jadi ini setelah balik hotel sarapan, ini kita mau ziarah sekitaran Masjid Nabawi. Jadi ikutin aja mana aja kita pagi ini ikuti aja. Jadi seperti ini nanti tembusnya di pintu 328 ya. Pintu awal kita datang kita kemarin, pintu masuknya di 328. Coba nanti singgah nanti cek di situ di ekspedisi situ. Di ekspedisi atau nanti di Mekah aja. Itu sudah. Iya, beli berapanya itu. Oke, nanti ini kita udah di depan pintu 328. Oke, untuk biar gak terlalu panjang videonya, kita skip dulu ya. Nanti udah dekat yang kita datangi atau udah sampai, kita videokan lagi, dokumentasikan lagi.
Jadi banyak merpati nih. Nah, merpati semua nih. Oh. Di depannya Museum Al-Salam. Di depan Hotel Anwar Al Madinah Mall. Banyak yang ngasih makan. Tuh. Cek. Kalau kedengeran Bapak Ibu ya, sengaja nggak terlalu keras karena memang sebenarnya aturan di sini tidak boleh menggunakan pengeras suara di luar, kecuali di area sekitaran masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu tidak boleh. Ya, kecuali nanti ketika kita city tour ke mana? Ke Uhud, ya itu baru diperbolehkan. Ya asal jangan di dekat Kuba, itu masih tetap tidak boleh. Termasuk di sini nggak boleh kita pakai banner segala macam, nggak boleh, nanti dirampas. Ya kecuali kalau yang kecil mah nggak apa-apa gitu ya. Baik, sudah siap semuanya? Siap. Siap mendengarkan? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al majalisana ya Allah majalisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahibbana bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa layalina bi layali Rasulillah wa sabahana bi sabahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'alna min ahli sofa wal wafa ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kenikmatan bisa menghirup udara segar kota Madinah, ditambah lagi keberkahan berada tepat di dekat Masjid Nabawi yang merupakan masjid terbesar kedua yang ada di dunia, yang mana di dalamnya terdapat tempat yang suci, makhluk yang suci ya, yang insya Allah nanti sore nanti kita akan berkunjung langsung ke tempat tersebut, yaitu makam Rasulullah dan juga Raudhah insya Allah. Pagi hari ini kita akan menapaktilasi ya, jalan-jalan di sekitaran Masjid Nabawi. Tentunya Masjid Nabawinya bersejarah, bukan berarti sekitarnya tidak memiliki sejarah ya, memiliki sejarah tersendiri mengenai bagaimana dulu ya sekitaran Masjid Nabawi itu dulunya apa sih. Yang Masjid Nabawi sebelum dibangun seperti ini dulunya apa ya. Lalu tempat yang sekarang kita datangi, kenapa Mas Salman dan saya ngajak Bapak Ibu ke sini? Ini ada apa di sini? Ya, ada yang tahu ada apa? Ya ada, makanya kita kasih tahu ya. Bismillah. Ya, sebelum saya menjelaskan lokasi di sini, ya, Bapak Ibu saya persilakan untuk menggambarkan, mengilustrasikan Masjid Nabawi. Silakan boleh sambil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, beliau adalah orang Mekah, lahir di Mekah, kemudian dakwah di Mekah. Hanya saja selama 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah, dakwahnya ditolak mentah-mentah oleh penduduk kafir Quraisy. Maka dapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan hijrah dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan hijrahnya Rasulullah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tentu Rasulullah tidak menggunakan bis, tidak menggunakan kereta, apalagi pesawat. Rasulullah awalnya jalan kaki, kemudian di pertengahan jalan Rasulullah menaiki ya. Tapi tetap dengan cuaca yang sangat luar biasa, dengan keadaan yang sangat memilukan. Maka ketika Rasulullah hendak sampai ke kota Madinah, yang dulu namanya masih ingat apa? Alhamdulillah masih ingat, nanti pokoknya ada pertanyaan insyaallah ya. Ketika mau sampai Yathrib, Rasulullah sudah disambut ternyata oleh penduduk Yathrib, yang mana nanti akan disebut dengan Madinah ya. Nama kaum yang cinta kepada Rasulullah, penduduk Madinah atau penduduk Yathrib ini namanya adalah kaum Ansor, betul. Kayak nama hotel kita Ansor ya. Ansor itu diambil dari nama sahabat Rasulullah ya, yang mana beliau adalah orang Madinah.
Berbeda lagi dengan sahabat Rasul yang ada di Mekah, maka disebutnya bukan Ansor tetapi Muhajir. Kenapa dikatakan muhajirin? Karena ikut hijrah dengan Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Maka mereka untuk membedakan mana orang Mekah, mana orang Madinah, dibuatlah sebuah perbedaan. Yang satu sahabat muhajirin karena dari Mekah, yang satu sahabat Ansor karena asli penduduk Madinah. Baik. Pengertian dari nama sahabat ini perlu kita pahami betul. Rasulullah SAW yang sangat akhlaknya mulia, memuliakan orang, tidak pandang bulu, tidak menganggap muridnya, santrinya, pengikutnya itu sebagai budak. Tidak, Rasulullah nggak pernah menganggap seperti itu. Rasulullah menganggap orang yang mengikutinya, umatnya itu dengan sebutan sahabat, bukan lagi disebut santri ataupun ini murid saya. Rasulullah belum pernah terucap dalam mulutnya bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman adalah murid juga, tetapi mereka semua adalah sahabat. Artinya apa? Rasulullah ingin menjadikan umatnya, sahabatnya itu, teman-temannya, ingin dekat dengan beliau. Ya, tidak ada lagi jarak antara siapa guru, siapa murid. Tetap mereka itu akan menjaga adab kepada Rasulullah karena Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia. Tetapi Rasulullah bagaimana caranya supaya para teman-temannya ini, pengikutnya ini dekat dengan beliau? Maka beliau menyuruh dengan sebutan sahabat, ya, sahabat ataupun ahbab kalau zaman sekarang, ya. Guru menyebut santrinya itu dengan ahbab. Pengertian sahabat juga bukan berarti mereka yang tinggal ya dengan Rasulullah, hidup sejaman dengan Rasulullah, maka mereka disebut sahabat. Tidak. Pengertian dari sahabat, mereka pertama, mereka itu tahu, kenal Rasulullah, hidup sejaman dengan siapa? Rasulullahnya siapa? Nabi Muhammad. Kenal Rasulullah, sejaman dengan Rasulullah. Kemudian syarat yang ketiga adalah aslama, memasuki agama Islam. Nah, orang yang kenal, orang yang tahu Rasulullah, orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, ya, contohnya di Mekah, ketika Rasulullah di Mekah, ya, ada penduduk Mekah di sana yang hidup sezaman, hidup berdekatan dengan Rasulullah, ya, yang mana kita tahu salah satu tokoh yang biasa disebutkan adalah ada namanya Abu Lahab, ada juga Abu Jahal, ada juga siapa lagi? Abu Sufyan, ada Abu yang lainnya. Abu Janda. Mereka hidup sezaman, mereka kenal dengan Rasulullah, tetapi tidak aslam, tidak Islam, maka mereka tidak disebut dengan sahabat. Sahabat mereka yang mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul dan juga beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut sahabat. Baik, kita lihat lagi, ilustrasikan. Jangan bayangkan Masjid Nabawi seperti ini. Ini dibangun jauh daripada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ketika sampai Yathrib, singgah dulu di sebuah tempat yang namanya Kuba. Maka di sana dibangun masjid disebut dengan Masjid Kuba. Rasulullah singgah di sana selama 4 hari. Nanti insya Allah kita akan ke sana. Setelah 4 hari, tepat pada hari Jumat, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju pertengahan daerah di sini atau daerah Yathrib ini. Maka Rasulullah menunggangi onta. Nah, nama ontanya disebut dengan kiswah. Menunggangi onta pada hari Jumat, ya, dengan jalan rute yang mana sekarang bisa kita lalui. Sekarang sudah diabadikan. Namanya Mamsha Kuba, ya. Ya, nanti kalau misalkan ada waktu pengen jalan-jalan sedikit agak jauh sambil menikmati jalanan Madinah, boleh nanti tinggal lurus aja ke sini. Nah, itu namanya Mamsha Kuba. Nah, di sana juga kalau pengen naik Badikar. Ya, kayak gitulah namanya. Bisa juga, ya, silahkan. Nah, itu ya gitulah namanya. Rasulullah jalan ataupun menunggangi ontanya itulah namanya dari Kuba menuju tempat ini. Oke, pada hari Jumat. Kenapa kita tahu hari Jumat? Karena Rasulullah ketika di pertengahan jalan mau menuju pertengahan kota Madinah ini, Rasulullah singgah ketika tepat pada waktu zuhur, yaitu pada hari Jumat, dan Rasulullah pertama kali melaksanakan sholat Jumat di Madinah, yang mana itu bisa dilewati ketika kita berjalan di Mamsha Kuba atau rute perjalanan Rasulullah dari Kuba menuju. Di sana ada masjid Jumat namanya, diabadikan. Ya. Kemudian Rasulullah tiba di tempat ini, tidak semerta-merta Rasulullah datang langsung turun, saya pengen bangun masjid di sini, saya pengen bangun rumah di sini. Enggak.
Rasulullah mengendarai unta, untanya memiliki keistimewaan dari Allah dan untanya juga diperintahkan oleh Allah. Maka ketika menunggangi Rasulullah itu dari sana ibu sampai sini, banyak sekali sahabat Ansor yang menawarkan, ya Rasulullah, tinggal saja di rumah saya. Saya sudah menyiapkan makanan yang begitu enak, persediaan yang begitu lengkap. Jikalau engkau ya singgah di rumah kami. Tetapi apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabat, ya biarkan unta ini berhenti dengan sendirinya karena unta ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka unta tersebut yang bernama apa nama untanya? Kiswa. Waswa. Tiba-tiba tepat di yang sekarang makamnya Rasulullah, ya di sana si untanya itu sebelum sampai ke tempat yang sekarang dijadikan makam Rasulullah, Rasulullah itu melewati ada perkebunan kurma, ya, yang mana itu dijadikan tempat pengeringan kurma. Kebun kurma itu milik anak yatim, 2 orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Ya. Sahal dan Suhail. Dari mana Rasulullah tahu? Yaitu Rasulullah tahu ketika untanya tiba-tiba berhenti. Ketika berhenti, lutut unta tersebut menekuk sehingga Rasulullah memberikan isyarat unta tersebut untuk turun. Ya, dari situ Rasulullah turun dan tepat berada di depan rumah sahabat Ansor yang bernama Ayyub Al-Ansori, Abu Ayyub Al-Ansori, yang mana makamnya ada di Turki. Ziarah gak kemarin ke sana? Ya, yang penting tahu ya. Mudah-mudahan kita bisa ke sana lagi. Abu Ayyub Al-Ansori rumahnya dulu di sini dan beliau wafatnya itu di Turki. Luar biasa. Ya. Maka bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansori tadi itu, ya, ada lahan yang lumayan luas, itu milik siapa? Karena tadi ontanya ketika melewatin itu memberikan isyarat, mengeluarkan suara. Ya, Rasulullah akhirnya memahami hal tersebut bahwa tempat ini tempat yang istimewa. Maka ketika ditanya itu milik 2 anak yatim, ya, maka meminta Abu Ayyub Al-Ansori, ya, untuk menemukan 2 anak tersebut, 2 anak yatim tersebut, dan ingin membeli lahan tersebut. Ya, akhirnya apa jawaban dari 2 anak yatim tersebut? Ya Rasulullah, kami sangat senang sekali bertemu dengan engkau, ya, maka kami rela menghibahkan tanah kami kepada engkau. Tetapi apa jawaban Rasulullah? Ya, Rasulullah tetap ingin memberikan penghormatan kepada anak yatim tersebut. Akhirnya dibelilah lahan kurma yang dijadikan tempat pengeringan tadi, dan sampai sekarang akhirnya dimulailah pembangunan masjid di atas tanah milik 2 anak ya yatim. Lalu rumah Rasulullah itu yang sekarang dulunya adalah rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori yang sekarang dijadikan makamnya Rasulullah. Nah, itu sejarah pertama kali Rasulullah singgah di sini. Tentu luasnya Masjid Nabawi, bayangkan, ini nggak ada, ini luas sekali, nggak seperti ini. Ya, kita bisa menandakan sekarang itu di dalam Masjid Nabawi ada 2 payung, ya, ada 2 payung yang terlihat tidak ada atapnya, yang diatapi oleh payung. Nah, yang paling mentok dengan masjid, nah itulah lokasi atau luas pertama Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yang pada setiap generasinya selalu diperbaiki. Ketika Rasulullah SAW wafat dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, di sana tidak ada pelebaran, hanya saja perapihan, perombakan sedikit. Tetapi ketika zaman Umar bin Khattab dibuatlah sebuah pelataran, yang mana pelataran tersebut sekarang kita bisa lihat yang di atasnya ada payung, tapi yang di dalam masjid, ya, yaitu merupakan perluasan dari zaman Umar bin Khattab. Begitu juga generasi seterusnya, dan yang paling banyak membuat perubahan yang bukan hanya Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan seluruh sekitaran masjid Haramain, 2 kota suci Madinah, itu dibangun pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khususnya di Madinah. Ya. Terus bergantinya generasi, bergantinya dinasti sampai dinasti Utsmani. Nah, itu banyak mempengaruhi arsitektur daripada Masjid Nabawi. Kubah hijau, udah lihat kubah hijau? Nah, itu masih peninggalan dinasti Utsman. Dinasti Utsman itu di mana Bapak Ibu? Turki. Di Turki. Ya. Lihat di Turki masjid semuanya sama, ya. Kemudian ada tiang yang paling tertinggi di sana yang memiliki ujungnya itu lancipnya warna hijau. Bukan tiang-tiang ini, bukan. Ada di sana yang di samping masjid, di samping kubah, agak pojok, masuk ke Babus Salam, masuk tempat nanti ziarah kepada Rasulullah. Di situ ada menara yang khas dengan Turki. Ya. Itu masih peninggalan daripada dinasti itu. Kemudian
masjid yang kita lihat sekarang segitu megahnya, sebegitu luasnya, sebegitu modernnya, ini terakhir kali dibangun dan diperbaiki oleh Kerajaan Arab Saudi pada masa pemerintahan Raja Fahad bin Abdul Aziz. Maka pintu utama, pintu yang kami sampaikan kemarin 21-22, pintu utamanya disebut dengan pintu Malik Fahad. Ya, bahkan terkenal dengan payung-payung elektriknya kota Madinah, sehingga ditiru oleh masjid-masjid yang lain. Dan nanti pun Masjidil Haram yang ada di Mekah itu akan dibangun juga sama. Payung akan dibangun payung, tapi nanti ya. Nah, Masjid Nabawi ini bisa menampung kurang lebih 1 juta di dalamnya, kurang lebih 1 juta. Ya. Nah, kalau sama pelantaran ya mungkin 2 juta lebih. Ya, 2 juta lebih. Maka kenapa jamaah haji itu dibatasi maksimal itu adalah 2 juta. Dan seluruh dunia maksimal 2 juta. Ya. Mungkin tahun-tahun kemarin itu ada penambahan karena memang ada perluasan wilayah Mekah dan Madinah. Baik. Masjid Nabawi itu memiliki 43 pintu, ya. Biasanya masuk ke masjid pintu berapa kemarin? Ya, laki-laki pintu berapa, ada yang ingat? 19. Semua pintu Masjid Nabawi itu ada 43 yang diawali pintu pertama yaitu disebut dengan pintu Babus Salam. Pintu apa? Nah, Babus Salam itu adalah pintu untuk kita, biasanya laki-laki ya, hanya laki-laki saja yang bisa ke sana untuk masuk melewati ziarah ke makam Rasulullah. Kalau itu namanya Babus Salam. Pintu keduanya pintu Abu Bakar dan seterusnya sampai 43 pintu Masjid Nabawi. Kemudian ini gerbang. Gerbang kan kita melihat itu tulisan sampai 300, berarti ada 300 gerbang. 300 gerbang ya. Tetapi jumlah gerbang itu tidak sebanyak 300 tidak, tetapi hanya 69 gerbang saja. Yang diawali dengan huruf 3, saya nggak paham, angka 3, saya nggak paham kenapa diawali dengan 3. Ya, artinya ada 69 gerbang. Tinggal nanti kalau misalkan pertemuan kira-kira kita kumpul di mana. Nah, kita masuk untuk ke hotel 3 berapa tadi? 328. 328. Ya, kemudian ini informasi ini penting tidak penting tetapi minimal kita tahu untuk mencari keberkahan dari sini. Payung-payung elektrik ini jumlahnya sebanyak 256. Percaya nggak? Percaya. Aja mikirnya ibu Hasan Mahmud kali asal-asalan doang. Nggak percaya silakan hitung ibu ya. Karena kami mendapatkan referensi langsung dari sejarah Masjid Nabawi yang saya pastikan ketika memasuki museum di sana memang tercatat ada pembangunan dari setiap generasi. Dan itu kurang lebih mengenai sejarah singkat daripada Masjid Nabawi. Yang paling utama Masjid Nabawi adalah sebagaimana yang sudah kami sampaikan, sholatu fi masjid hadza khairun min alfi sholatin mimma siwahu indal masjidil haram. Sholat di masjidku, artinya di Masjid Nabawi, itu keutamaannya adalah 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang kecuali Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram mempunyai keutamaan berapa kali? 100.000 kali lipat. Sekarang kita langsung melihat ke depan. Tempat ini dulunya memiliki peranan yang sangat penting di kota Madinah. Ya, tempat ini. Nama tempatnya adalah Saqifah Bani Sa'idah. Apa? Apa? Saqifah Bani Sa'idah. Nama tempatnya Saqifah Bani Sa'idah. Dulu ini tempat sentral. Dulu ini merupakan parlemen kota Madinah. Ya, kalau sekarang di Indonesia itu Senayan. Senayan itu karena di sini tempat dilantiknya para pemimpin Islam ya, zaman Rasulullah ataupun pasca wafatnya Rasulullah SAW. Kita dulu bayangkan ini para pemimpin Islam ya, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Sayyidina Ali, ya, dan dengan sahabat-sahabat yang lain mereka kumpul di depan kita. Mereka kumpul di depan kita yang tentunya dulu ya tidak seperti ini. Dulu ada bangunan ya yang menjadi tempat perkumpulannya para petinggi pemimpin Islam. Yang paling menonjol, yang paling membekas dalam peristiwa yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah ini adalah ketika Rasulullah SAW itu wafat pada tahun berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tahun berapa Rasulullah wafat? Rasulullah SAW wafat pada tahun ke-11. Artinya kalau 11 Hijriah itu apa? 11 tahun Kenabian.
setelah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Oh, iya. Hitungan hijriah bukan hitungan ketika Rasulullah lahir, bukan ketika Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul, bukan. Hitungan hijriah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah sampai di Masjid Kuba, sampai di sini maka dihitunglah itu tahun pertama hijriah. Maka Rasulullah hidup di sini di Madinah ya selama berapa tahun? 11 tahun. Maka tahun ke-11 hijriah disitulah hari Yaumul Huzn, ya Amul Huzn, tahun kesedihan karena para sahabat ditinggalkan oleh sosok yang paling mulia, panutan umat Islam sedunia yang paling mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat semuanya kehilangan, keluarga Rasul kehilangan, penduduk Madinah semuanya kehilangan. Tidak ada satupun orang yang beriman di dalam hatinya merasa tidak kehilangan, semuanya kehilangan Rasulullah. Dengan kehilangannya Rasulullah ini menjadikan Madinah ini ya, berada dalam ambang keputusasaan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat sosok pimpinan, sosok yang mereka menjadikan sandaran. Maka para sahabat mereka berinisiatif ya untuk bisa mengangkat tokoh-tokoh yang ada di Muhajirin atau Ansor ini untuk dijadikan pemimpin pasca wafatnya Rasulullah SAW. Meskipun yang namanya Nabi Muhammad itu tidak akan pernah terganti. Jangankan oleh manusia biasa, oleh sahabat, apalagi oleh kita, oleh Nabi tersendiri, Nabi Muhammad adalah kedudukan yang paling tinggi daripada para nabi-nabi. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad merupakan nabi pelengkap daripada nabi-nabi sebelumnya. Maka ketika para sahabat membayangkan ini Rasulullah kalau digantikan, kita tidak ada yang layak menggantikan Rasul, betul ya? Tidak ada yang layak dari sahabat juga. Tetapi yang namanya sebuah kaum itu perlu adanya seorang pemimpin. Maka para petinggi kaum muslimin berkumpullah di tempat ini untuk memusyawarahkan siapa kira-kira nanti yang akan menggantikan sosok Rasulullah SAW. Maka timbullah masukan ya, pendapat-pendapat dari para sahabat. Di sana nanti akan terpecah dari dua kubu, ada kubu Ansor, ada kubu Muhajirin. Dari kubu Ansor mereka merasa karena ini adalah tanah kami, kami lahir di sini dan kami orang sini. Mereka ingin ya, sosok orang yang menggantikan Rasulullah adalah orang Madinah. Maka orang Madinah atau orang Ansor ini mengusulkan satu nama yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Siapa? Sa'ad bin Ubadah. Mereka mengusulkan orang Ansor. Orang Muhajirin tidak terima. Karena mereka merasa kami Muhajirin adalah orang yang lebih pertama masuk Islam, orang yang lebih pertama mengikuti Rasulullah. Yang lebih layak adalah dari kaum Muhajirin. Maka dari kaum Muhajirin pun mereka bersepakat dan akhirnya keluar nama yang disebut dengan Umar bin Khattab. Siapa yang berani melawan Umar bin Khattab? Ya, dikumpulkan, Ansor pun terdiam, waduh Umar dia yang jadi opsinya nih dari Muhajirin. Diam semua, gak ada yang berani sama Umar. Tapi Umar ketika ditunjuk sama Muhajirin, beliau ke depan sekaligus menyampaikan kepada semua sahabat Ansor dan Muhajirin, beliau menyampaikan seperti ini. Ya, saya tidak mungkin menjadi pemimpin sebuah umat jika di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq. Kata siapa? Umar bin Khattab. Artinya apa? Umar bin Khattab, meskipun orang lain takut dengan Umar bin Khattab, ya takut bukan berarti karena keberingasannya, bukan, karena tegasnya luar biasa Umar bin Khattab. Kita tahu sendiri Umar bin Khattab itu seperti apa, bahkan sampai difilmkan karena memang perjuangan tegasnya luar biasa. Tetapi ada sosok yang lebih mulia lagi daripada Umar bin Khattab, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Sayyidina Umar merasa bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini tidak ada hatinya yang lebih mulia setelah Rasulullah melainkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq ini mempunyai gelar, yaitu As-Siddiq itu bukan nama tapi gelar. Namanya Abu Bakar, gelarnya As-Siddiq. Nah, As-Siddiq itu apa artinya? Benar, membenarkan. Peristiwa apa yang menjadikan Rasulullah mendapatkan gelar Siddiq? Ketika peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj yang hanya dilakukan dalam satu malam. Bayangkan, Isra dan Mi'raj. Isra itu dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jalan kaki aja kita memakan waktu beberapa minggu.
Ini dalam satu malam. Bukan sampai di situ saja, dari Masjidil Aqsa lalu melaksanakan Mi'raj. Jadi ada dua, ada Isra dan Mi'raj, bedanya. Kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau Mi'raj itu dari kemana ya? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, artinya tempat terakhir ataupun makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Artinya paling ujung itu namanya Sidratul Muntaha, sehingga di sana Rasulullah bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, peristiwa itu enggak kita bahas karena terlalu panjang. Ya, singkat cerita, Rasulullah setelah melakukan Isra dan Mi'raj balik lagi kepada umatnya, kepada kaum Mekah. Pada waktu Rasulullah menyampaikan bahwasanya semalam saya baru melaksanakan Isra dan Mi'raj hanya dalam satu malam. Bukan hanya dari satu malam, itu dari pertengahan malam, dari selepas jam 12 sampai dengan sebelum subuh. Hanya berapa jam tuh? 3 jam sampai 4 jam kurang lebih ya. Itu. Tetapi semua orang-orang Quraisy, semua orang-orang penduduk Mekah terdiam. Ya, sekalipun ada orang-orang di sana, orang-orang jahatnya yang pasti jahat ke Rasulullah, mereka mengingkari peristiwa tersebut karena tidak masuk akal, bro. Tidak masuk akal, Bu ya. Ya, dalam semalam mana mungkin. Tetapi ada satu orang ya yang menjadi di sana juga dihormati, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar, beliau dengan lantangnya sami'na wa ata'na, dan saya percaya dan membenarkan peristiwa yang terjadi, apa yang dialami oleh Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena orang yang membenarkan, satu-satunya orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah. Baik, nah, disitulah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga di sini Abu Bakar As-Siddiq juga sama pertama menolak karena merasa ya, namanya orang-orang soleh itu tawadu. Ketika diberi jabatan mereka lebih baik menolak. Kecuali untuk lebih demi kemaslahatan, maka lebih baik menerima daripada timbul kerusakan di suatu kaum. Maka Abu Bakar As-Siddiq dilantik di sebuah tempat yang berada di depan kita, tepat di depan kita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi apa? Khalifah pertama dalam Islam. Lokasinya di mana? Di sini, di Sakifah Bani Sa'id. Ini pelantikan. Kita bayangkan ini adalah gedung DPRD ya. Tapi DPRD kelas akhirat kali ini. Gitu ya, baik. Sampai di sini cukup ya. Kita lanjutkan perjalanan menuju lurus saja dari sini. Foto dulu apa ya? Boleh. Apa? Wajahnya, menaranya rata-rata seperti ini, lancip. Ya, kayak asupan kalau kata orang Sunda ya. Nah, warna hijau. Ini masih peninggalan Dinas Asupan. Ini merupakan yang disebut dengan Babus Salam. Ya, yaitu pintu pertama yang tadi kami sampaikan. Jadi siapapun yang ingin ziarah ke makamnya Rasulullah pasti melewati sini. Jalan sini, nah Babus Salam namanya ya, Babus Salam. Kemudian ini merupakan lokasi ataupun tempat yang dulunya adalah rumahnya Rasulullah, yang dijadikan sekarang sebagai makam Rasulullah. Dulu disinilah Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tinggal. Rumahnya kecil Rasulullah itu rumahnya kecil jauh dengan kita sekarang ya, seperti itu. Kemudian sekarang dijadikan makam ya. Makam di sini terdapat 3. Yang pertama ini Rasulullah, berarti Rasulullah itu berada di sini. Nah, ini makam Rasulullah paling depan, paling dekat dengan kita. Kemudian di tengah, nah itu ada makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika kita lewat, kita salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, assalamualaikum ya satu lagi Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ada 3 kamar. Ya, ada 3 kamar. Dulunya ini adalah rumahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, maka Sayyidah Aisyah masih tinggal di sini, di rumah. Ya, dengan kamarnya, kasur Sayyidah Aisyah, di sampingnya langsung makamnya Rasulullah. Kemudian ayahnya Siti Aisyah siapa? Abu Bakar, bapaknya Siti Aisyah meninggal, kemudian dimakamkan juga di rumahnya, diletakkan di sampingnya Rasulullah. Maka Sayyidah Aisyah pindah ke depan di ruang tamunya ya. Jadi ada pembatas, ada tembok. Baik. Setelah itu juga meninggal sahabat yang lainnya, Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab tidak ada kaitannya kekeluargaan dengan Siti Aisyah, ya maka ditemboklah makam tersebut sehingga Siti Aisyah tidak bisa melihat lagi ke lokasi makam. Sampai sekarang lokasi makam ini terdapat 4 tembok. Katakanlah ini pembatas pertama. Lalu ada pembatas kedua, ketiga, dan pembatas terakhir itu bentuknya persegi
dan di sana tidak ada celah sedikit pun, dari atas bawah tidak ada celah. Jadi siapapun orang tidak bisa langsung melihat makamnya Rasulullah. Itu ya, tidak bisa melihat makamnya Rasulullah. Hanya saja kenapa kok ada presiden katanya bisa masuk ke dalam, itu masuk ke dalam tanpa melihat langsung makamnya Rasulullah, karena masih ada tembok yang membatasi tersebut ya, seperti itu. Baik, yang terakhir ya, tepat di samping makam Rasulullah tersebut terdapat tempat yang mana insya Allah akan kita kunjungi nanti, yang namanya Raudhah. Nah, ini adalah lokasi Raudhah. Ini lokasi Raudhah. Lokasi Raudhah itu muhaddad, artinya mempunyai tempat-tempat khusus, batasan-batasan khusus. Dimulai dari mana? Nah, ini tuh yang itu ya. Nah, ini adalah makam Rasulullah yang itu. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Ma baina baiti, di antara rumahku. Dulu rumah ya, kalau sekarang sudah ma baina kopi, sekarang kuburan. Ma baina baiti wa mimbari, di antara rumahku dan mimbar. Mana mimbar? Nah, mimbar. Di antara rumah ataupun makam Rasulullah sampai mimbar, ini merupakan lokasi raudhah. Raudhah itu artinya taman surga. Ya, taman surga artinya lokasi yang Allah istimewakan, yang mana orang ketika di sini berdoa, sholat, ya semuanya akan dimudahkan dan akan diijabah doa. Ya, mudah-mudahan nanti dilancarkan ya. Seperti itu. Adapun ini adalah mihrabnya. Rasulullah dulu mihrabnya di sini, dan sampai sekarang ini digunakan. Tapi jelas mihrab Rasul dulu nggak kayak gini. Mimbar Rasul nggak sebagus ini. Ya. Itu singkatnya, kita lanjut perjalanan berikutnya. Bulan puasa jamaah itu jamaah umroh itu ini apa? Gedung tempat administrasi Zamzam, artinya ketika Zamzam datang dari mana? Mekah. Kemudian drop depan ini lalu didistribusikan di setiap Iglo. area Masjid Nabawi. Itu di sini, ini kantor administrasi pengelolaan air Zamzam di belakang ini. Ya, tuh lihat ada ya, sudah dipersiapkan untuk didistribusikan ke area-area tertentu yang ada di dalam Masjid Nabawi.